Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fase gerak HPLC dan HPTLC untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik misal lanjut dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Renard Ilaldi Idrus SSI, saya sendiri Mawaddah, dan teman saya Zatalini. Baik, yang pertama itu fase gerak HPLC. HPLC itu sendiri atau sebutan lainnya High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair berperforma tinggi, yaitu merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi dengan kisaran 500 sampai 6.000 psi. Nah, HPLC tergolong pada kromatografi kolom, di mana sampel yang melalui kolom akan mengalami pemisahan senyawa-senyawa di dalamnya. Nah, pemisahan senyawa dalam HPLC diatur oleh distribusi senyawa dalam fase gerak dan fase diam. Untuk prinsip dasar HPLC yaitu pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Nah, berikut adalah gambar dari mekanisme kerja dari HPLC. Itu yang pertama ada solvent atau mobile phase, kemudian ada pump ataupun pompa, kemudian ada HPLC column, detektor, dan komputer data station-nya untuk melihat kromatogram yang kita dapat dari sampel. Nah, yang pertama ada fase gerak. Fase gerak atau eluen itu berupa zat cair. Fase gerak pada HPLC selain sebagai pembawa senyawa campuran menuju detektor, fase gerak juga dapat berinteraksi dengan solut. Nah, fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Nah, daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Nah, untuk elusi dapat dilakukan dengan cara isokratik, yaitu komposisi fase gerak tetap selama elusi, atau dengan cara gradien, di mana komposisi fase gerak berubah-ubah selama elusi, yang analog dengan pemrograman suhu pada kromatografi gas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya elusi itu ada dua. Yang pertama, elusi isokratik, yaitu di mana komposisi eluen atau solvent dengan komposisi konstan dipompa ke dalam kolom selama analisis berlangsung. Nah, jenis elusi ini sederhana dan murah, tetapi resolusi beberapa senyawa dipertanyakan dan puncak elusi akhir menjadi sangat datar dan lebar. Nah, selanjutnya ada elusi gradien, di mana komposisi dan kekuatan eluen berubah secara bertahap selama analisis berlangsung. Nah, elusi gradien menurunkan retensi komponen yang dielusi selanjutnya sehingga terelusi lebih cepat dan memberikan puncak yang lebih sempit dan lebih tinggi untuk sebagian besar komponen. Nah, kemudian fase gerak itu dibagi menjadi dua berdasarkan kepolarannya, yaitu fase gerak normal dan fase gerak terbalik. Untuk fase gerak normal, fase diamnya lebih polar daripada fase geraknya. Kemudian kemampuan elusi biasanya digunakan pada fase gerak normal adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitrile daripada fase geraknya. Kemudian kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Nah, fase gerak yang paling sering digunakan pada fase gerak terbalik adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorinasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Nah, selanjutnya ada beberapa syarat fase gerak pada HPLC. Yang pertama, harus bertindak sebagai pelarut yang baik, murni, dan jernih untuk menghindari kotoran yang dapat mengganggu interpretasi kromatogram dan menghindarkan penyumbatan kolom. Kemudian, mudah diperoleh, murah, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Nah, fase gerak pada HPLC juga harus memiliki viskositas yang rendah. Kemudian bagian selanjutnya yang ada pada HPLC itu dianalogikan sebagai jantung karena berfungsi mengalirkan fase gerak cair melalui kolom. Selanjutnya ada injektor yang merupakan tempat masuknya sampel. Nah, sampel yang dimasukkan ke dalam HPLC hanya beberapa puluh mikroliter. Ada kalanya injektor di sini bisa merupakan suatu sistem auto sampler. Selanjutnya ada kolom atau fase diam, tempat di mana terjadinya pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya. Nah, biasanya berukuran antara 5 sampai 30 cm dan diameter dalam berkisar antara 4 sampai 10 mm. Nah, jenis kolom di sini bervariasi bergantung keperluan. Misalnya dikenal kolom C18, C8, cyanopropil, atau penukar ion. Tapi yang paling banyak dipakai adalah kolom C8 dan C18. Nah, saat ini yang baru diperkenalkan adalah kolom HYLIC atau Hydrophilic Interactive Liquid Chromatography. Nah, yang terakhir ada detektor. Nah, detektor di sini memiliki persyaratan untuk detektor antara lain harus cukup sensitif, stabilitas dan keterulangannya tinggi, respon terhadap sampel linear, waktu respon pendek sehingga tidak tergantung pada kecepatan alir, reliabilitas tinggi, mudah digunakan serta tidak merusak sampel.
Nah, selanjutnya fase gerak HPLC akan dijelaskan oleh teman saya Zatalini. Selanjutnya ada fase gerak HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Next. Definisi dan prinsip HPTLC. HPTLC merupakan salah satu metode kromatografi yang dikembangkan dari metode Thin Layer Chromatography atau TLC. Hal yang dikembangkan adalah fase diam dari instrumen yang diharapkan menghasilkan daya pisah yang lebih optimal dari TLC, baik dilihat dari hasil, efisiensi waktu, dan biayanya. Prinsip dari HPTLC terjadi secara adsorpsi dan partisi. Fase gerak atau pelarut mengalir melalui aksi kapiler, yaitu dari bawah ke atas. Analit bergerak sesuai dengan afinitasnya menuju fase diam atau adsorben. Komponen dengan afinitas yang lebih tinggi bergerak lebih lambat menuju fase diam, sedangkan komponen dengan afinitas lebih rendah bergerak cepat menuju fase diam. Pada plat kromatografi, komponen dipisahkan. Next. Berikut merupakan gambar dari instrumen HPTLC. Nah, di sini itu merupakan studi kasus yang untuk mendeteksi beta karoten. Nah, di sini ada pada gambar pertama itu ada aplikator dari sampelnya. Kemudian di dalam aplikator itu ada chromatographic development atau pengembangan kromatografi. Kemudian ada UV-vis deteksi untuk melihat noda pada plat kromatografi. Kemudian ada scan TLC. Kemudian ada software Vision Catch. Kemudian ada plat yang telah dikembangkan. Kemudian menghasilkan kromatogram HPTLC. Dan terakhir merupakan skor derajat skor dari komponen yang dipisahkan. Next. Fase diam dan fase gerak HPTLC. Fase gerak pada planar kromatografi pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut atau cair yang tidak menguap dan stabil di udara terbuka. Sementara fase diam berupa suatu padatan atau larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Nah, di APTLC juga bisa menggunakan fase normal dan juga fase terbalik, di mana fase normalnya itu fase diamnya merupakan polar, fase geraknya non-polar. Kalau fase terbalik, kebalikan dari fase normalnya. Next. Prosedur eksperimental HPTLC. Yang pertama persiapan sampel. Kemudian pemilihan lapisan kromatografi. Lapisan HPTLC tersedia dalam bentuk prapelapis gel silika. Kemudian ada pre-washing untuk uap air atau kotoran yang mudah menguap, plat harus dibersihkan dengan metanol. Kemudian ada conditioning atau plat ditempatkan dalam oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 15-20 menit. Contoh aplikasi, ukuran titik sampel tidak lebih dari 1 mm. Preconditioning, saturasi diperlukan untuk fase gerak yang sangat polar. Fase gerak HPTLC, melalui trial dan error, fase gerak dari pelarut yang cocok harus selektif. Jadi dicari perbandingan fase gerak sampai didapatkan perbandingan yang paling bagus untuk memisahkan senyawa pada sampel. Kemudian ada perkembangan kromatografi. Plat diposisikan secara vertikal dalam wadah yang sesuai dengan fase geraknya. Kemudian deteksi titik dan pemindaian. Instrumen HPTLC telah terpasang pada komputer dan alat perekam data. Perkembangan bintik-bintik dipandang sebagai puncak pada panjang gelombang daerah UV tertentu. Ketinggian dan luas ketinggian dan luas puncak ditentukan oleh instrumen dan dicatat sebagai prestasi. Next.
Berikut penjelasan kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.